Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mulai ibadah kita yang pertama pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, fokus kita untuk menyembah Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan Februari. Minggu pertama di bulan Februari. Kita percaya pernyataan Tuhan tetap luar biasa bagi kehidupan kita semua. Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh Allah yang baik bagi kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur
bergoyangan kau tetap Allah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima syukur. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Buat hari yang Kau beri Tuhan, buat nafas yang masih Kau beri bagi kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Yesus. Kami undang Engkau hadir di tengah kami ya Roh Kudus, melawat setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dengan apapun juga Bapa. Engkau sanggup Tuhan melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Mari sama-sama jemaat katakan amin, amin. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tetap luar biasa. Kyomhi Bapak Ibu ya. Kita gak berasa ya Bapak Ibu sudah masuk bulan Februari ya. Ya tahun 2022 kita sudah melewati bulan Januari dan sekarang kita masuk di bulan Februari. Dan kita percaya penyertaan Tuhan tetap luar biasa bagi kehidupan kita. Amin.
Coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Kita mau datang ke baitnya Tuhan dengan hati bersyukur, dengan puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kembali bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau terus bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, yeay. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya, kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Aaron berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh kembali berada di tempat ini, Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan yang boleh terus Kau berikan ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati persembahan yang akan kami berikan, biar kiranya Tuhan persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh berguna ya Tuhan bagi perluasan pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Saat memberikan penuh sukacita, Bapak Ibu dimulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas
giliran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang baik. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Dan oleh karena salib-Mu, mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri bersama-sama. Hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kembali kami ada di rumah-Mu Tuhan untuk bisa memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan nama-Mu dengan darah Yesus. Dan juga berkati kami nanti akan menerima sakramen perjamuan kudus. Biar kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Engkau hadir di sini Roh Kudus. Engkau pimpin ibadah kami. Urapi sekali hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang batin yang teguh. Kita baca 1 Samuel 30 Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat 6. Ketika Daud
serta orang-orangnya sampai ke Siglak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah merebut tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulangi Bapak Ibu, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu dengan kasih dalam Tuhan, mungkin dalam hidup kita seringkali kita juga bisa mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Dalam keadaan terjepit, ada banyak masalah, ada banyak tekanan di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan mungkin kita menangis di hadapan Tuhan. Seperti Daud juga menangis bersama dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Di sini kita melihat Bapak Ibu, masalah bisa datang kapan saja dan mengenai siapa saja tanpa bisa diduga. Yang membuat seorang bisa menang menghadapi masalah bukan tergantung dengan besar atau kecilnya masalah tersebut, tetapi tergantung pada besar dan kecilnya kemampuan seseorang di dalam dirinya untuk mengalahkan tersebut. Saya ulangi Bapak Ibu. Ketika kita sedang menghadapi masalah Bapak Ibu, itu bukan tergantung dengan besar atau kecilnya masalah tersebut, tetapi tergantung pada besar dan kecilnya kemampuan seseorang di dalam dirinya untuk mengalahkan masalah tersebut. Daud menghadapi masalah, namun masalah itu tidak membuatnya kalah. Apa respon Daud saat dia menghadapinya? Bapak Ibu Tuhan, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 30 ayat 7 sampai 8, itu dikatakan lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Atau dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu Tuhan, apa respon Daud saat dia menghadapinya? Yang pertama, Daud minta pimpinan Tuhan. Daud minta pimpinan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus menyusul gerombolan itu? Lalu Tuhan berkata, kejarlah, engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan mereka dari para tawanan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat di sini betapa pentingnya hidup di dalam pimpinan Tuhan setiap hari. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, menghadapi tekanan yang berat, jalan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Di sini kita diajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri ataupun mencari bantuan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini kita diajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengalaman kita,
mengandalkan kepintaran kita. Tetapi kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan kita tidak mencari bantuan kepada orang lain. Daud tahu bahwa kekuatannya sungguhnya hanya berasal dari Tuhan saja. Oleh sebab itu Daud mencari Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini satu pelajaran rohani yang sangat baik buat kita. Ketika kita dalam keadaan terjepit, dalam menghadapi banyak tekanan masa dalam hidup, yang pertama kita harus belajar hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, kita mencari Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dan minta pimpinan Tuhan, Tuhan bisa menolong, mengarahkan apa yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa respon Daud saat dia menghadapinya? Yang kedua, dia melakukan tindakan nyata. Tindakan nyata di sini yang dimaksud adalah Daud tetap berbuat baik. Berbuat baik di dalam hidup. Jadi kita harus hidup dalam tindakan nyata. Apa tindakan nyata kita Bapak Ibu? Tetap berbuat baik ketika kita sedang menghadapi masalah sekalipun. Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam ayat di dalam 1 Samuel 30, 11, 12 berkata begini. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawa kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepada sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Bapak Ibu Tuhan, di sini kita melihat bahwa tindakan nyata dari Daud adalah Daud tetap berbuat baik kepada seseorang yang dia temui di padang gurun, yaitu seorang Mesir. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara dia memberi makan dan minum kepada orang itu. Kita tahu Bapak Ibu Tuhan, kehidupan di padang gurun bukanlah kehidupan yang mudah. Sampai orang itu tidak makan 3 hari 3 malam. Tapi Daud melakukan tindakan nyata. Dengan cara apa? Dia berbuat baik, memberi makan dan minum kepada orang itu. Di sini kita diajar Bapak Ibu Tuhan, meskipun di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Kita sedang menghadapi mungkin masa-masa yang terjepit. Tapi kita diajar oleh firman Tuhan agar tetap bisa berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Berbuat baik mengalihkan pikiran kita dari perasaan mengasihi diri sendiri. Berbuat baik membuat kita tidak terfokus pada masalah kita. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencoba untuk menolong seseorang, secara tidak langsung Bapak Ibu, kita sedang tidak terfokus kepada masalah yang kita sedang hadapi. Bapak Ibu Tuhan, apalagi kalau kita melihat ternyata masalah orang tersebut bisa lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Apa contohnya Bapak Ibu? Contohnya sebelum pandemi Bapak Ibu, kita suka mengadakan yang namanya visitasi. Ya, gereja kita mengadakan kunjungan, visitasi. Ketika kita datang ke rumah jemaat Bapak Ibu, kita yang punya masalah, ketika kita mendengar masalah yang dihadapi oleh jemaat itu, ternyata Bapak Ibu masalah mereka lebih besar daripada masalah mungkin tim visitasi yang hadir pada waktu itu. Di sini mereka pulang dikuatkan dan mereka di situ mereka tidak lagi terfokus kepada masalah yang dihadapi. Bapak Ibu Tuhan, dengan berbuat baik
Kita menyadari bahwa kita masih dapat menjadi berkat buat orang lain. Artinya begini Bapak Ibu, meskipun kita dalam keadaan susah dan sulit, kita diajar untuk tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Meskipun tidak gampang Bapak Ibu, tidak mudah. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, saya dapat satu kiriman, sebuah video singkat dari seorang hamba Tuhan. Ini ada satu kisah terjadi di luar negeri. Video singkat itu mengisahkan ada seseorang yang ingin kedatangan tamu. Ada orang kirim surat ke rumahnya mengatakan saya akan datang ke rumah ibu. Kebetulan ini yang tinggal adalah seorang ibu janda. Lalu ketika dia merasa ada kedatangan tamu, maka dia mulai mempersiapkan Bapak Ibu sesuatu untuk tamu. Tetapi masalahnya apa? Uangnya pas-pasan. Kok tidak salah uangnya tinggal $3 atau $5. Kemudian dia pergi ke satu tempat untuk membeli makanan atau minuman untuk menyambut tamu yang akan datang. Tetapi di tengah jalan Bapak Ibu, ada seorang pengemis tua yang berkata, "Ibu tolong saya kedinginan, saya kelaparan, saya tidak punya makanan dan minuman." Ibu itu berkata, "Pak, saya ingin menolong Bapak, tapi saya tidak punya kekuatan untuk menolong Bapak. Hanya ini yang saya punya dan ini saya persiapkan untuk tamu yang akan datang ke rumah saya." Di hatinya berkata demikian. Lalu ibu itu meninggalkan Bapak itu. Tapi ketika dia berjalan beberapa hatinya digerakkan untuk memberi apa yang dia miliki saat itu Bapak Ibu. Dia balik. Lalu makanan yang dia beli, dia berikan kepada pengemis yang kedinginan dan kelaparan pada waktu itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika dia balik ke rumah, dia berkata, "Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menyambut tamu yang saya akan berikan, yang saya akan sambut di rumah saya." Tiba-tiba Bapak Ibu ada surat lagi datang ke rumahnya. Suatu berkata begini, "Barang siapa engkau menolong saudaraku yang paling hina, engkau telah berbuat sesuatu untuk aku." Bapak Ibu, di sini kita diajarkan untuk bisa tetap menjadi berkat di tengah-tengah keadaan kita yang sulit bagaimanapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Ada sesuatu yang kita mesti korbankan dalam hidup kita. Tetapi saya percaya untuk bisa jadi berkat Bapak Ibu, kita bisa melakukan apa saja untuk menolong orang yang membutuhkan pada saat itu. Inilah ciri orang yang batinnya kuat. Yang ketiga, hidup dalam semangat membara. Bapak Ibu Tuhan, hidup dalam semangat membara ini digambarkan bahwa kita tidak gampang menyerah dengan situasi kondisi yang kita alami Bapak Ibu. Kita diajar melalui peristiwa yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Kita diajar untuk tidak gampang menyerah Bapak Ibu. Tetap berjuang. Kalau kita baca Bapak Ibu, bahwa Daud tidak menyerah, malah dia berjuang sehari penuh, artinya sampai maksimal untuk menghadapi masalah yang ada dan dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Bapak Ibu coba kalau kita membaca Bapak Ibu, di dalam ayat tersebut begini Bapak Ibu. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Bapak Ibu Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Untuk itu jangan biarkan kesulitan membuat kita malah menyerah dan tidak mau berusaha. Daud dia berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Menyelamatkan istrinya, anak-anaknya dan orang-orang
rakyatnya yang ada pada waktu itu. Dengan cara apa? Dia berperang. Dia menghancurkan. Alkitab berkata dari pagi buta sampai matahari terbenam. Dia bekerja dengan sekuat tenaga memerangi orang-orang yang telah merampas keluarga dan rakyat yang ada bersama-sama dia pada waktu itu. Bapak Ibu Tuhan, di sini kita kembali diajar untuk tidak gampang menyerah, Bapak Ibu. Ketika situasi kondisi apapun yang kita alami, jangan gampang menyerah, Bapak Ibu. Tetap kita berjuang. Kita percaya kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang hidup, yang bisa menolong hidup kita. Jangan gampang menyerah dengan situasi apapun. Bapak Ibu, situasi COVID di negara kita masih terus merambak. Ya, Jakarta angkanya paling tertinggi Bapak Ibu. Dengan adanya Omikron. Karena Omikron adalah penularannya begitu cepat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Bapak Ibu, kita diajar jangan menyerah. Amin. Kita percaya nanti wabah ini akan berlalu. Dan Tuhan bisa tolong keadaan situasi ini. Yang penting kita jangan menyerah. Kita berjuang. Kita tetap melakukan aktivitas kita. Kita tetap menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin. Dengan prokes yang ketat. Itu bagian kita. Dan bagian Tuhan adalah Tuhan nanti akan menolong dan melindungi kita sekalian. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Hidup dalam kasih dan pengampunan. Di dalam 1 Samuel 30:23 berkata, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Bapak Ibu Tuhan, Daud memiliki sikap penuh kasih dan pengampunan. Ini kisahnya begini Bapak Ibu. Orang-orang yang ikut Daud yang berperang mengalahkan gerombolan berkata begini, mereka tuh jangan dibagi hasil rampasannya. Kan kita yang berperang. Mereka enak-enak saja. Tapi Daud bilang, jangan kamu saudaraku berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, hidup di dalam kasih dan pengampunan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita alami, apakah kita masih bisa melepaskan kasih dan pengampunan kepada orang lain? Ini memang tidak gampang Bapak Ibu. Makanya tema firman Tuhan ini adalah yang berkata bahwa batin apa Bapak? Batin yang kuat. Manusia rohani kita yang harus kuat Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melakukan hal seperti ini. Di tengah-tengah masa yang sulit. Kita masih bisa melepaskan kasih dan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin telah merugikan kita. Orang-orang yang telah mungkin menyakiti hati kita. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita ingat Bapak Ibu, kita inilah orang yang telah diampuni oleh Yesus di atas kayu salib. Kita adalah orang yang telah dikasih oleh Yesus dengan cara apa? Dia datang ke dunia. Dia mati menebus kita. Untuk itu biarlah kita pun mau Bapak Ibu belajar hidup di dalam kasih dan pengampunan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam kasih dan pengampunan, kita akan melihat banyak kemurahan-kemurahan Allah yang Allah akan nyatakan hadap hidup kita. Amin. Benar Bapak Ibu, kalau kita hidupnya dendam sama orang, nggak suka memaafkan, nggak bisa memaafkan, Bapak Ibu akan lihat, ya, orang itu pasti tidak akan banyak mengalami kemurahan-kemurahan dalam hidupnya. Tapi kalau kita banyak melepaskan kasih dan pengampunan sama seseorang, kita akan melihat bagaimana kemurahan-kemurahan kasih Allah akan banyak kita nikmati dalam hidup ini. Untuk itu berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan.
serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami yang mendengarnya. Biar kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tahu kadang-kadang tidak gampang untuk kami bisa melakukan firman-Mu ketika kami dalam keadaan terjepit, dalam kami hidup susah dan sebagainya. Tapi ajar kami untuk selalu hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Tolong mampukan kami Roh Kudus. Ampuni kalau kami bersalah Tuhan. Ampuni kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu hari ini. Sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kau berkati hosti dan anggur yang kami akan terima. Lambang daripada tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Biar pada saat kami makan dan minum, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau hadir di sini Tuhan. Kami sambut sakramen perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Sanduk Bapak Ibu, sedang jemaat terimalah tubuh dan darah Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita baca hosti yang kita terima. Di situ ada ayat firman Tuhan yang kita terima melalui hosti itu. Hari ini saya mendapat ayat yang berkata, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari Bapak Ibu, kalau kita sudah membaca, kita sudah membuka, kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan kembali yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku telah terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persesuaian dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur ini. Dengarkan firman Tuhan kembali.
Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kembali katakan haleluya, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Tanyakan dari pertama Bapak Ibu lagu ini. Kita memperkatakan dengan perkataan iman dengan lagu ini. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus, umatmu yang telah ditebus dan diselamatkan. Amin, amin. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati, dan kekuatanku, dan kekuatanku. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Katakan sekali lagi, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya, Yesus raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
Amin. Dengan kuasa Allah, katakan sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami. Katakan penuhi kami Tuhan. Amin, amin. Dengan kuasa Allah, katakan sekali lagi Bapak Ibu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan. Jamah setiap tangan diangkat Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah kami. Jamah kami, baik di tempat ibadah di rumah. Jamah kami semua Tuhan. Dan kami imani Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan, berikan kami jalan keluar, memberikan kami pertolongan untuk setiap masalah apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka, berkati rumah tangga dan studi anak-anak mereka. Berkati kami semua dengan kesehatan dari Tuhan. Lindungi kami dari virus corona, virus apapun. Ya kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, Engkau tahu keadaan kota Jakarta saat ini. Tuhan, hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Hanya Tuhan yang dapat menolong keadaan kami, menolong keadaan kota Jakarta secara khusus, dan menolong negeri kami Indonesia. Jakarta akan dipulihkan Tuhan. Jakarta akan ditolong oleh Tuhan. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Indonesia akan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu ada buat negeri kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berkati TNI, berkati Polri Tuhan, agar mereka semua bekerja takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan saat kami perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua, taburan iman, saat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, saya akan membacakan warta jemaat Minggu 6 Februari 2022. Yang pertama, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang.
Yang ketiga, gereja akan kembali mengadakan kelas pemuridan lanjutan atau level 2 bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas pemuridan pertama dan rindu mengikuti kelas pemuridan yang kedua atau lanjutan. Dapat mendaftarkan diri melalui formulir pendaftaran yang tersedia di depan atau di sekretariat dengan Ibu Mike Haryanto. Yang keempat, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 5 pagi ya. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Yang kelima, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah, harap mendaftarkan diri melalui WA Grup Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Yang keenam, ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Iketut Sukerana STH. Yang ketujuh, ibadah raya pada hari Minggu 13 Februari 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga, lalu ibadah kedua dan ketiga pada pukul 9 dan pukul 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Grup Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Yang kedelapan, komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 13 Februari 2022 pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Yang kesembilan, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 88 0881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat Minggu 6 Februari 2022. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami mengundang untuk bisa ikut doa pagi jam 5 pagi. Ya, kita akan doanya melalui Zoom Bapak Ibu. Jadi kita akan coba ya mengajak Bapak Ibu untuk bisa ikut doa pagi. Hanya seminggu sekali Bapak Ibu, setiap hari Kamis pagi jam 5 kita doa melalui aplikasi Zoom. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Kita tetap jaga prokes kita Bapak Ibu, kesehatan kita ya. Dan kita juga minta perlindungan Tuhan selalu buat hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkan dan peliharaku, seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku.
dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar